Ya, lu tau SCP itu Mas? Tahu. Apa sih ini? Itu tuh dari luar ya. Jadi tuh dia tuh tahu tuh ada SCP Indonesia. Itu tuh awalnya jadi apa? Pecinta teori-teori konspirasi, men. Ya tapi terlalu piye. Iya, emang itu imajinasi mereka. Oh, Jadi itu. jadi mereka tuh bikin kayak pemerintah tuh bikin dalam mindset mereka, pemerintah tuh bikin kayak eksperimen ngono. Nah, yang jadinya tuh SCP itu yang monster itu. Tapi itu nggak cuma monster. Yang terakhir aku baca tuh ayunan. Iya, yang ini kan yang kalau misalnya dia yang ayun terus masyarakat Indonesia jadi damai. Kalau gitu nggak ada penurunan dia. Iya. Iya, emang itu apa? Imajinasi para pecinta teori konspirasi, bro. Ya, oke. Oke. Ya. Ya. 3, 2, 1. Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Agung Nugroho dan teman gua Dan gua Hadid Abdurrahman dalam podcast Sudah Pocong. Kali ini Kita seperti kita kayak SCP, bro. Oh, SCP. Nggak kitanya. Oh, kita tanya. SCP 503, SCP 504. Bagi kalian yang nggak tahu SCP, bisa lihat video lu, Cong. Nggak ada, belum ada. Atau mungkin kalian bisa googling SCP 503 sama SCP 504. Ntar ada muka kita berdua. Karena kita makhluk eksperimen. Baru di input. Kali ngomong Oh ya, Mas Pur. silakan. Kali ini kembali lagi dalam Kali ini kita akan membahas tentang cerita seram yang itu masuk dalam segmen serem kasih. Kalau serem bilang serem, kalau enggak sih kirimin cerita lu yang lebih serem. Sebelum kita masuk segmen serem kasih, ada baiknya kita berterima kasih untuk para sobat. Kira ada baiknya kita berdoa atau gimana? Habis terima kasih berdoa. Oh, siap. Okay. Ada bagi kita berterima kasih untuk para sobat tidak terlihat yang sudah mendukung Ludah Pocong hingga saat ini. Dengan cara mensubscribe YouTube Ludah Pocong ataupun dengan memfollow Instagram Ludah Pocong. Betul sekali. Dan juga untuk kalian yang terlalu kaya dan bingung untuk ini gue udah seteka, gue udah infak, gue udah apapun pergi haji bila mampu. Atau kan bentar lagi mau kurban nih. Oh, udah kurban. Atau kalian mau kurban. Masih banyak uang ya. Betul. Kalian bisa menyumbangkan uang kalian kepada kami para fakir ini. Betul sekali. Dengan cara mengklik link di description box, link traktir di bawah, link traktir di description box ataupun link di traktir di Instagram. Di IG. Tapi di bawah aja deh, di sini aja daripada kalian ribet-ribet. Nanti kalian bisa mempersembahkan kurban terbaik kalian. Oh iya, kurban terbaik kalian lewat infak terbaik kalian. Ini kan ini momentumnya kurban nih. Oh iya, benar. Kan kalau kurban itu kan dapat tunggangan di surga kan. Tapi kalau kalian nanti kurbannya kelucong, ntar tunggangannya nangkocop. Loncat bro. Ini. Loncat ya. Anjir, tunggangannya nangkocop. Tapi mungkin itu jadi variasi ya kan. Biasanya kan tunggangannya nanti unta, kambing gitu. Tunggangan kalian nangkocop gitu kan. Sepertinya itu menarik. Bro. Masa yakin mayat bro? Nggak semuanya sudah dibangkitkan. Imajinasi gue terlalu ya. Aneh banget. Kalau gitu, seperti yang kita tadi sampaikan, ini adalah segmen serem kasih. Jadi kita akhirnya membacakan lagi cerita-cerita serem yang masuk dari kalian yang masuk ke email kita. Betul. Meskipun kali ini masuk cerita lama sih, dan kita minta maaf juga ya buat sobat Yanti S. Karena baru kita bacakan. Nggak tahu nih masih denger enggak ya? Masih, kemarin dia nanya di YouTube. Makasih Mbak Yanti. Kita mulai ya ke ceritanya. Betul. Kalau di RJL tuh dung kayak ada. Inilah ceritanya. Oh yes. Kayak gini bro. Gini. Ya Allah. Kalau kita gimana kita? Gue nyarinya jangan pas record bro. Nanti aja dulu. Nanti aja. Kucing lah.
Oke, ya ini pokoknya kita akan membacakan cerita dari Sobat Yanti S. Kalau gue nggak salah Sobat Yanti ini TKW di Hongkong. Nggak tahu antara di Hongkong atau Tiongkok kali, atau di Cina kali. Gue agak lupa sih, ntar Sobat Yanti. Jarang bro, biasanya TKW di Cina bro. Biasanya tuh di Hongkong. Ya, Malaysia, Singapura, Hongkong sama Arab. Di Cina jarang bro. Jarang. Ya pokoknya Mbak Yanti ini TKW di luar negeri lah. Ini gua spill namanya ya Mbak Yanti. TKW di luar. Soalnya nggak ada disclaimer juga untuk mensensor namanya kan. Betul. Tahu di tengah cerita ada. Jangan sebut nama saya ya. Ya retake gitu nanti. Capek-capek bro. Oke, ya itu kita akan membacakan cerita dari Yanti S. Jadi Yanti S. Ini gua bacain aja man. Lu dengerin dan ngasih feedback ya. Oke. Judulnya bro. Pengalaman lihat penampakan. Judulnya ada pengalaman lihat penampakan. Dikirim Kamis 23 April 2019. Enggak, jam 8:27. Enggak ada tahunnya sih. Oh, berarti sekarang. Oh, enggak, udah lama nih. Kayaknya tahun kemarin dah. Oh, gitu. Gua agak lupa. Oh, misalnya ada tahun ya kalau itu? Nggak tahu nih emailnya, mungkin karena dari luar negeri mungkin jadi melewati ruang dan waktu ini terdistraksi. Email cepat bro. Oh, dari mana aja bisa. Oh, mungkin karena langsung saking sampai. lamanya kita tidak membacakan sobat-sobat itu lihat waktunya mulai terdistorsi. Distorsi waktu bro. Lama-lama jangan-jangan jadi Kamis 23 April 2024. Pemilu bro. Baca. Oh, baca. Oke siap. Jadi Yanti S kepada saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yanti. Mas Adit, Mas Gilang. Hey. Oi. Mas Adit, Mas Gilang. Oi. 3 kali gue takut. Oke, saya Yanti. IG ya, ini berarti buat sobat tidak terlihat yang ingin follow IG-nya Mbak Yanti bisa ya @s.yalaxy YALAXY. S.Yalaxy. Oh galaksi bro. Enggak, ini tulisannya Y. Enggak ini. Galaksi. Soalnya kan galaksi tapi diplesetin. Iya, pokoknya S.Yalaxy. Mungkin S.Galaxy udah ada yang pakai mungkin. Maksudnya Yanti Galaksi bro. Oh, gue baru paham nih sob. Karena gue juga pengguna nama-nama Karena alay kan. emang gila ini sama. Kan email gue kan AN3 Gilang. Ya, Aneh Gilang. AN3 Gilang ya. Gue search itu nggak muncul di IG. Aku tuh kalau nyari namamu ya @anegilang tuh nggak muncul. Gilang Agung sekarang. Udah pakai Gilang Agung. Dulu waktu nama masih Gilang. Aku munculnya tuh harus buat DM. Wah ini Gilang baru aku cek. Effort bener bro. Iya makanya. Mungkin kena ini apa namanya? Shadow ban. Mungkin dirimu agen intelijen kali. SCP gue bilang. SCP oke. Domisili saya di Batam. Di Batam ternyata. Sorry. Saya pendengar podcast ini dan podcast PNS Mas Septian. Halo. Podcast ngomongin setan. Ngomongin setan Mas Septian. Gue nggak tahu sih Pak Mas Septian masih update kan? Belum nggak. Udah jarang ya? Ada kabar buruk tapi nanti aja lepas di off cam ini. Oh siap. Kenapa lu jadi kayak siap. Apa nih? Iya penasaran aja. Jadi pendengarnya Lucong sama PNS. Oke. Lalu saya dengerin podcast ini dari awal hingga sampai sekarang. Terima kasih Mbak Yanti. Maju terus untuk podcast ya. Salam Lucong. Hora umum. Oke. Saya ingin masuk ke cerita nih men. Saya ingin menyampaikan beberapa kejadian penampakan yang pernah saya lihat selama saya bekerja di beberapa mall di Batam. Sorry ya, mohon maaf ya Sobat Yanti, berarti kita tadi kayaknya salah info. Mbak Yanti ini bukan TKW berarti. Atau berarti ada cerita yang lain kali ya? Atau Yanti yang lain? Mungkin. Kita agak lupa sih. Oh iya, soalnya sebelumnya juga ada yang ngirimin kita. Betul. Namanya Yanti juga dan dia TKW dari Hongkong, seingat gue. Iya, saya dari Hongkong ya. Sorry Mbak Yanti kalau misalkan salah. Mohon maaf. Jadi Mbak Yanti yang ini dari Batam ya. Bekerja di beberapa mall di Batam. Saya bekerja di toko kosmetik yang memiliki cabang di beberapa mall di Batam. Wardah. Ya Oriflame gitu kali. Banyak. Aku jadi kepikiran apa namanya? Apartemen. Mall jadi gedung-gedung kayak yang di trailer Pengabdi Setan itu. Yang kemarin baru kita tonton tadi. Jadi kepikiran gitu gua. Di beberapa mall di Batam. Sebenarnya saya juga agak sensitif untuk merasakan hawa dalam suatu tempat yang mungkin memiliki makhluk halus. Oke, Mbak Yanti emang agak sensitif.
Pengalaman pertama saya itu ketika saya ingin buka toko. Oh, berarti Mbak Yanti ini punya toko pagi biasanya bro emang. Ya, Kan di biasanya mall, kan jam 10-an gitu. Enggak, di mall tuh kalau misalkan persiapannya pagi emang. Oh, tapi bukanya emang jam 10. Jam 10 tuh rata-rata counter udah buka, tapi kalau untuk pegawainya tuh kayak jam 9, jam 8 tuh udah datang. Tapi posisi gitu kan masih gelap bro mall. Iya betul. Walaupun pagi kan ya ruangan tertutup. Meskipun nggak pagi buta jam 5 tapi jam 9 jam 8. Iya, kan tertutup bro. Betul. Nah, mesti nyalain. Betul sekali. Gua ngerti sih. Oke. Ketika saya ingin buka toko, sebagai informasi, toko saya harus buka 1 jam sebelum operasional mall. Kan? Oh betul. Oh itu berarti benar. Betul. Ketika itu saya masuk pukul 8.30. Oh benar bro. Iya. Anda Senayan? Enggak, karena gue pernah dengar ada YouTuber juga. Nah dia tuh emang sensitif juga. Dia sempat bekerja di mall juga, jaga-jagain. Nah dia tuh bercerita kalau misalkan buka mall itu pasti kayak ngeliat ada mbak-mbak atau apa gitu. Jadi pas sebelum mall tuh rame ya, si makhluk itu masih ada berjalan karena gitu. Anjir, sisa-sisa kelabi semalam belum. Mungkin bro. Mungkin. Belum pada minggir. Oke lanjut. Ketika itu saya masuk pukul 8.30 yang seharusnya datang jam 8. Saya berangkat lebih cepat dari biasanya, jam 7. Oke, dia udah berangkat dari jam 7. Ketika buka toko memang seperti biasa. Suasananya di Kota Santri. Ketika buka toko memang seperti biasa suasananya. Cuman itu keadaan mall memang benar-benar gelap. Kan? Bro bener bro. Gue curiga sebenarnya yang ngirim ini Gilang. Untuk apa gue nulis panjang-panjang? Mal memang benar-benar gelap. Oke. Toko saya nih gambarannya. Toko saya berada di lantai 2 dekat eskalator. Dan saat itu keadaan gelap total. Hanya ada lampu di koridor jalan. Anjir. Gue kebayang jalan Barikmo Plaza. Kayak gitu bro kayaknya. Di koridor jalan. Pagi-pagi soalnya. Dan ketika itu saya hanya ditemani oleh manajer saya. Alhamdulillah ya temennya. Dan seketika manajer saya ke toilet. Saya sedang memandang kaca. Pas sebelah kiri samping pintu toko saya. Yang bisa menghadap ke toko samping kanan saya dan sebagai jalan. Gang. Nah, jadi mungkin tokonya ini di hook kali. Iya. Ada hook, ini ada jalan lorong mungkin ke kamar mandi mungkin. Nah, jadi mungkin dia nih ngelihat di sini di kacanya. Kan mall kan cermin kaca bening. Oke. Dan entah kenapa ketika saya melihat ke arah toko sebelah kanan melalui kaca, saya melihat seorang atau sebuah penampakan yang mungkin itu seperti tuyul dengan posisi jongkok di sudut tembok. Ya begitu udah kerja aja tuh. Seperti tuyul dengan posisi jongkok di sudut tembok yang dekat dengan toko saya. Berarti ini posisi dia lihat di mana nih? Di luar apa di dalam toko? Di luar kayaknya. Belum masuk deh. Oh dia belum masuk ya? Belum masuk toko, dia dilihat di luar di hook tuh ya? Nah soalnya kan manajernya lagi ke WC bro. Kuncinya kan di manajer. Oh betul. Gilang ini yang ngirimin aja. Enggak, gua mencoba berpikir aja bro. Betul. Tapi masuk akal sih betul. Dengan toko saya, dengan tatapan mata yang melotot, tidak ada alis muka, dan badan putih seperti dilumuri tepung. Emang gitu tipikal tuyul. Oke. Matanya seperti panda hitam melingkar. Oh gitu ya. Ini mungkin abis ada syuting tuyul dan Mbak Yul lagi. Nyasar ke sana, jauh ke Batam. Syutingnya di mana? Cuman itu kayak gambaran tuyul-tuyul pada umumnya. Iya. Kan kalau yang kata Om Ho kan tuyul kan bervariasi tuh. Ya, kita mungkin variannya kali ya. Oh, ini mungkin varian yang grade. Varian tuyul ini, tuyul kue salju. Oh iya. Dikasih gula-gula. Grade rendah bro biasanya. Apa? Grade rendah. Oh ya ini ada lanjutannya sih. Matanya seperti panda hitam melingkar. Kondisi mulut yang berbentuk O dengan lebar, tapi anehnya mulutnya warna hitam. Oh iya. Kalau yang digambarin Om kan kayak gini mulutnya nggak kayak gini. Oh gini? Tuyul? Tuyul yang jelek tapi?
Ya yang jelek. Kan kalau yang horizontal vertikal. Ini O. Ya mungkin karena baru mengat. Seketika saya merinding dari kaki sampai kepala. Beberapa kali saya bolak-balik lihat ke kaca dan lihat lagi ke tempat Puto berada. Entar, maksudnya gimana? Seketika saya merinding dari kaki sampai kepala. Beberapa kali saya bolak-balik lihat ke kaca dan lihat lagi ke tempat toko berada. Ke tempat toko berada untuk memastikan bahwa itu real, bukan halusinasi. Halusinasi belaka. Dan itu saya terpaku terus melihat wajahnya selama kurang lebih 3 menit. Anjir, rajin juga ngeliatin kayak gitu coy. Maksudnya berarti posisi dia tertegun. Maksudnya terpana ya kalau terpana sih kayaknya enggak ya, maksudnya tertegun dia mungkin cinta sama tuyul. pengen nggak lihat tapi nggak bisa. Tidak lama lalu ada bayangan yang muncul dan toko sebelah yang berbentuk seperti Tidak lama lalu ada bayangan yang muncul dari toko sebelah yang berbentuk seperti miske, tapi dalam bentuk bayangan. Di dalam ya? Dalam. Itu oke. Jadi miske itu yang berbentuk seperti bayangan di toko samping itu menghampiri si tuyul, seperti menjepit si tuyul, dan setelah itu penampakan tuyul tersebut hilang. Oh, diambil kayak di Jewer gitu kalau menjepit coy. Imajinasi menjepit itu gimana? Kalau menurut gua ya, dari agak dipiting. Kalau menurut gua dia terbang dari toko, terbang terus kakinya gini megah terus dijepit biar terbang. Dijepit pakai kakinya gitu. Gua kebayang kayak gitu. Iya, soalnya ya benar itu kakinya doang kan. Tapi kalau tangan juga biasanya dijepit gitu. Tapi kalau bahasa menjepit itu loh, kayaknya di Jewer ya dulu tepatnya. Kayak lu waktu kecil aja. Udah waktunya pulang nih gitu. Okay. Tapi dilihat di visual kita itu menjepit, tapi sebenarnya itu ya selayaknya ibu yang ngejewer anaknya buat pulang kayak udah pulang nih, udah mau maghrib gitu. Oke, teman tuyul seperti menjepit si tuyul dan setelah itu penampakan tuyul tersebut hilang. Dan untuk informasi, di sebelah depan, tampak di depan toko saya itu toko menjual mainan dan action figure beserta. Oh bener bro. Iya, jadi si tuyul tuh emang udah waktunya mau pulang, udah waktunya nih mall buka, tapi karena anak kecil dia tertegun sama mainan, dia pengen main. Dan untuk informasi, di sebelah tampak di depan toko saya, depannya kan? Iya. Itu toko mainan. Oh berarti si Miski datang dari toko itu? Enggak, Miski itu toko samping. Miski itu datang dari toko yang sama dengan si tuyul itu ada. Dan untuk informasi, di sebelah depan tampak di depan toko saya itu itu toko menjual mainan kan? Dan action. Berarti toko yang samping tadi ya? Iya. Toko itu menjual mainan action figure beserta patung-patung Dewa Cina. Patung berarti kayak Dewi Kuan Yin sama kan ada tuh Dewa Cina yang apa? Agak gendut itu loh, yang biasanya ada di toko-toko itu loh. Tahu? Guan Yu tuh bukan. Gua tuh botak. Pakai jubah terus gendut. Oh, itu kayak keberuntungan deh. Ya mungkin dewa-dewa Cina. Oh, sebenarnya tuh yang kalau untuk dewa-dewa Cina itu nggak dijual. Mereka cuma jualan action figure. Tapi lebih menjadi make sense ketika tuyul itu jam segitu masih ada. Karena kan anak kecil, dia tertarik dengan mainan. Iya. Jadi dia ya bener kalau misalnya dianalogikan jam segitu seharusnya dia udah balik, tapi karena dia kasihkan main, maksudnya kasihkan atau mungkin kasihkan ngeliatin mainan, dia akhirnya malah overtime, makanya disamperin sama kuntilanaknya buat balik gitu. Oh berarti di pick up ya? Iya kayak dia di pick up, udah diambil balik, udah waktunya balik. Sebenarnya banyak pengalaman saya yang ingin saya sampaikan, tapi ini hanya untuk pembuka tapi pengalaman hanya untuk pembuka. Akan email, uang akan saya kirim selanjutnya. Kenapa Mbak Yanti mau ngirimin kita uang? Kaget loh aku. Tiba-tiba bro, baru ngirimin cerita doang udah. Waktu ngirim email uang aja. Sebenarnya banyak pengalaman saya yang ingin sampaikan, tapi ini hanya untuk pembuka. Akan email lo, maksudnya mungkin akan saya kirim selanjutnya ya. Intinya itu akan akan email yang akan saya kirimkan selanjutnya. U sama Y. Nah bener.
Oh, yang siap. Kita kayak mecahin kode dah. Kita betul mau dengar dulu. Paling kaget aja gua. Sebenarnya banyak pengalaman saya ingin saya sampaikan, tapi ini hanya untuk membukakan email yang akan saya kirim selanjutnya. Siap, Mbak Yanti. Terima kasih sudah membaca email dan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga mengucapkan terima kasih banget buat Mbak Yanti ya sudah mengirimkan email, sudah mengirimkan cerita. Ditunggu cerita-cerita mall selanjutnya. Dari email selanjutnya. Cerita mall pasti gue yakin. Mall ini. Tapi mungkin Mbak Yanti ada pengalaman yang lain. Iya, karena dia cukup sensitif sih ya. Ya betul, Mbak Yanti kan dalam tanda kutip cukup sensitif ya. Tadi dia bilang. Gitu. Gimana, ada yang dibahas ya? Di mall, bahkan di mall ada ya maksudnya? Di mall banyak kan pasar tempat kayak gitu. Sempat kita bahas juga kan di mall tuh. Kita cerita tentang Ambarukmo gitu. Ambarukmo Plaza Jogja. Wah, gue tuh lupa. Kalau gue pernah ngeliat di YouTube mana gitu. Mall angker di Surabaya bro katanya. Banyak kan kalau saya tahu gue mau angker. Dan kayak sempat makan korban gitu kayak yang ini gue kalau nggak salah ya cerita yang pernah gue dengar cerita yang dari YouTube itu yang seingat gue. Jadi ada cewek. Dia tuh ini mallnya kayak tingkat 2 gitu. Dia tuh di lantai 2 gitu emang ngeblank gitu kayak ngeblank kan biasanya kalau lu di mall kan lu tahu tujuan lu kemana kan atau kan lu jalan-jalan gitu. Enggak, dia kayak cuma diam terus jalan-jalan dikit sampai akhirnya dia ke pinggir pembatas terus ngejatuhin diri bro. Anjir, meninggal kepalanya duluan. Itu tuh gue lupa nih video di mana tapi itu ada tuh. Kayaknya masuk berita ya? Masuk berita. Ya gue pernah lihat deh. Gue pernah lihat gue. Cewek bunuh diri dari lantai 2 di mall. Katanya sih dipengaruhi sama itu. Nggak tahu ya. Soalnya emang dipengaruhi sama ini, dibisikin lah katanya sama penghuni mall itu. Soalnya emang katanya mall itu angker di Surabaya. Tapi gue nggak tahu dari mana. Tapi sempat ada beritanya. Gitu lah. Oke. Coba tadi sempat mau cerita ini ya, men. Yang apa? Apa lu bilang tadi? Oh, YouTube. Gimana? Tuh kita buat segmen lagi atau? Tapi itu lagi sih segmen lagi. Nggak apa? Oh iya, oke. Ya mungkin apa? Gimana nih, men? Tadi cerita ini. Seram. Ya, lumayan lah, sebagai pembuka lumayan banyak. Betul, sebagai pembuka ini sangat menarik dan kita sangat penasaran nextnya ya. Kita tunggu petualangan Mbak Yanti selanjutnya. Betul. Jadi gimana menurut seluruh sobat lihat cerita sobat Yanti S ini serem? Kasih. Kalau serem? Bilang serem. Kalau nggak sih? Kirimin ceritamu yang belum serem. Yang serem. Serem. Serem tambah serem sama dengan? Enggak serem. Mantap sekali. Betul sekali. Plus tambah plus sama dengan min bro. Betul sekali. Gak serem tambah gak serem sama dengan? Serem. Tahu sih. Ya mungkin sih. Mau kenapa sih? Oke, kalau gitu thanks banget buat seluruh sobat lihat yang udah ngedengerin kita dan mendukung kita sampai saat ini dengan cara mensubscribe YouTube ataupun memfollow Instagram sosial media kita. Betul. Salah satunya di Instagram. Betul sekali. Dan bagi kalian yang kalau ingin mendukung kita secara material, kalian bisa klik link traktir di description box di bawah. Betul. Dan kalian akan berikan sesaji terbaik kalian. Ya, kalau mungkin mau mendukung secara material yang sesungguhnya, bisa kalian kirimkan batu bata, semen. Gua ke sana nih kayak ke toko bangunan kayak enak nih. Supaya kita bisa membangun studio lantai 5, Lucong Studio. Lucong Universal Studio. Mantap sekali. Ya wis gitu. Mana pocong loncat. Mantap sekali. Ya tapi kan beneran men, ide kita yang dulu sempat kita cetuskan kan dipakai sama jurnal Risa. Iya. Jurnal kan Risa kan buat ini kayak eksibisi rumah hantu di. Oh iya. Di mana? Di Jakarta pokoknya. Oh, bikin rumah hantu. Rumah hantu dia. Seriusan dia bikin kayak rumah hantu keliling gitu. Kan kita dulu sempat kepikiran konsep-konsep kayak gitu juga. Gitu. Tapi emang udah gede sih, men. Iya, mereka udah dananya sudah sangat besar sekali. Ya kita kan low profile, kita low profile. Antara low profile dan kayak gitu men. Kalau gitu gua Gilang Nugroho dan teman gua yang gua Halid Abdurrahman. Kami berdua. Kami tutup diri. Salam Lucong.